Penasaran juga katanya waktu itu. Ya, saya juga penasaran nih Pak, pengen tahu gitu. Ini baru pertama kali nih, saya tuh udah puluhan tahun gitu eksplorasi, tapi baru nemuin tempat seperti ini Pak gitu. Baru nemuin ya kampung yang semenarik ini Pak, kata seniornya itu. Ya udah, akhirnya mereka semuanya tuh berangkat pada bangun menuju ke sisi luar dari kampung itu. Sebenarnya ini juga satu pertanyaan besar ya untuk Mas Tino dan kawan-kawan. Ini kenapa sih ngomongin kayak gini aja harus di luar kampung? Sebuah kisah atau kejadian di tahun 80-an menjadi cerita ke-331 di Lapak Horor. Dan cerita ini adalah kiriman dari salah satu kawan subscriber juga, namanya Bapak Martino Hadi Saputro, atau ya biasa disebut Pak Tino atau Pak Hadi katanya. Nanti kita di sini kita ambilnya pakai nama Pak Tino aja ya. Nah, waktu itu sekitar tahun 80-an, Pak Tino baru lulus dari salah satu universitas besar di Indonesia. Jurusannya itu geologi. Dimana setelah lulus tadi, nggak lama, Pak Tino itu bekerja di sebuah perusahaan tambang yang cukup besar. Dan waktu itu beliau beri tugas sama perusahaannya itu untuk melakukan eksplorasi bersama dengan 6 orang temannya. Dan singkat cerita, berangkatlah mereka bertujuh waktu itu, 6 temannya bareng Pak Tino 1 orang. Jadi totalnya itu ada 7 orang. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semua. Ini sepintas di luar ada suara tahu bulat ya. Nggak apa-apa, jamnya tahu bulat lewat gitu. Dan lanjut lagi ke ceritanya Pak Tino. Beliau bertujuh waktu itu tahun 80-an, kan masih muda ya. Nanti panggilnya Tino aja gitulah. Nah, Tino waktu itu berangkat bersama 6 orang temannya, di mana sebagian dari mereka itu adalah senior yang usianya itu sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tua, sedikit lebih banyak dari Mas Tino itu. Mereka berangkat ke suatu daerah yang mohon maaf nggak bisa disebutkan tempatnya. Yang jelas lokasinya itu masih di Pulau Jawa, di sebuah perkampungan. Namanya ekspedisi atau eksplorasi sumber daya alam. Memang biasanya itu ya masuk hutan, naik gunung kayak gitu. Itu benar-benar di explore, dan tempatnya tuh tempat-tempat seperti itu yang memang belum terjamah sama orang. Dan ya biasa mereka kan harus mengumpulkan data-data seperti itu. Jadi singkat cerita tuh begini, Pak Tino dan rombongan sampailah di titik di mana mereka harus berjalan memulai eksplorasi atau ekspedisi tadi. Mereka jalan bertuju ke sana, memasuki sebuah hutan, dan kurang lebih sekitar baru beberapa jam lah mereka jalan. Jadi begini, ada sedikit beda antara jalannya orang berpetualang begitu ya, jalan-jalan hiking, naik gunung, sama orang eksplorasi sumber daya alam itu agak sedikit beda. Mungkin standarnya, prosedurnya sama,
Cuman biasanya orang yang melakukan eksplorasi sumber daya alam kayak gitu itu makan durasinya akan lebih lama. Karena di sepanjang perjalanan mereka kan harus mengawasi dengan teliti apapun yang menjadi indikasi kalau di sekitar itu ada mineralnya. Apapun itu gitu, bisa logam, bisa mungkin minyak atau yang lainnya begitu ya. Dan di sana yang diawasin itu ya termasuk vegetasi, terus ada bebatuan terutama di sana. Konturnya seperti apa, jenis batuannya seperti apa, lapisannya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Dan ya karena aktivitas yang cukup padat itu, jadi jarak tempuh yang harusnya bisa ditempuh sekitar 5 jam. Kalau orang berjalan normal ya 5-6 jam. Karena aktivitas itu jadinya jarak yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 2 hari. Lama banget karena banyak istirahatnya, banyak ngorek-ngorek ya apa yang ada di situ gitu kan. Terus dicatat, oh di sini nggak ada, di situ nggak ada, oh di sini ada indikasi seperti ini, cuman masih muda nih, ini belum layak untuk diangkat kayak gitu, misal seperti itu. Nah, pada suatu ketika di hari ketiga, Pak Tino dan kawan-kawan itu memasuki suatu daerah masih di area hutan yang memang konturnya itu agak naik turun, cuman belum curam ya. Jadi masih ya daerah yang cukup landai, tapi memang udah naik turun begini. Di sana mereka itu memasuki sebuah desa. Sebenarnya agak bingung juga mau disebut desa, rumahnya kok dikit banget ya. Jadi nggak lebih dari 15 katanya. Rumahnya bentuknya itu hampir sama, seukuran. Dan yang menarik lagi di situ, rumah itu mereka itu saling berhadapan. Dan jarak antara rumah satu dan yang lain, hadap-hadapannya begitu ya, atau jalannya begitu, itu lebar banget. Lebih lebar, kayaknya lebih lebar dari perumahan-perumahan pada umumnya ya, atau jalan-jalan kampung pada umumnya. Biasanya jalan kampung kan antara 4 atau 6 meter gitu. Nah, ini tuh bisa nyampe hampir 20 meter Pak. Jadi jauh gitu. Wah, ini kampung apa gitu ya, kok jalanannya lebar banget, bersih di sana. Kayak kampung yang terawat, cuman lokasinya itu bener-bener di pedalaman hutan. Di situ mereka tuh bingung gitu, ini antara mau masuk atau enggak. Sementara wah, ini kita boleh nih istirahat di sini. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Nah, kita ketemu kampung nih, kita boleh nih istirahat di sini. Ya udah, ayo. Cuman mereka bingung itu tadi. Pas dilihat begini, jadi ada gerbangnya begitu. Gerbangnya itu dari pohon, tapi di atasnya tuh kayak udah nyambung begini, sama kanan kirinya. Tapi di sebelah-sebelahnya itu udah pohon-pohon semak belukar kayak gitu. Nah, itu ada pintu gerbang yang cukup luas, yang cukup lebar tadi. Mereka sempat ngelongok ke sana, nengokin di dalamnya kampungnya, dan ternyata di sana tuh nggak ada orang satupun. Itu sih yang bikin menarik, yang bikin penasaran juga Pak Tino dan kawan-kawan gitu. Tapi jiwa muda Pak Tino itu kayak meledak-ledak begitu ya. Waktu itu yang namanya anak muda pasti rasa jagoannya gitu ya, rasa ingin show off-nya gitu ke senior-seniornya itu kan besar. Aku mau masuk wah kamu nggak takutin? Enggak, aku nggak takut, aku berani, masa gini aja takut gitu, aku biasa keluar ini kok, masuk keluar hutan sendirian katanya seperti itu. Ya udah, Mas Tino pun masuk ke dalam, nengokin coba, dan balik lagi. Beneran gak ada orang di sini. Yuk kita explore aja yuk, siapa tahu nanti ketemu orang. Akhirnya yang lain pun masuk ke sana. Setelah ngejelasin ya Pak Tino, iya ini beneran desa kok, bukan apa-apa. Ada kehidupan di situ gitu. Yang jelas rumahnya tuh bersih-bersih, terawat kampung tadi. Akhirnya mereka bertuju pun masuk ke sana. Tengok kanan kiri rumah 1, 2, 3, 4 kayak gitu, dan hampir di ujung kampung itu berarti rumahnya itu 7 ya. Sini 7, sini 7, cuman yang satu di sana itu ada satu rumah agak sedikit terpisah. Itu jadi totalnya itu ada 15 rumah segitu. Mereka masuk ke sana di tengah-tengah, entah di rumah keberapa,
Mereka itu tiba-tiba berhenti karena ada satu rumah yang pintunya kebuka. Mas Tino dengan jiwa mudanya tadi melangkah yang pertama gitu, maju duluan, permisi, nyapa orang yang ada di sana, yang ada di dalam, permisi, kayak gitu. Disapa beberapa kali tapi nggak ada jawaban. Giliran, wah nggak ada jawaban nih, gimana? Ya udah, kita nggak usah ini, yuk kita lanjut lagi, balik lagi aja, kata beberapa orang temannya. Dan baru mereka mau putar balik, oh iya maaf, ada suara dari belakang mereka. Suara itu dari arah pintu, dari rumah yang pintunya kebuka tadi. Itu adalah suara seorang ibu-ibu, usianya mungkin udah sekitar 50 tahun di sana. Oh iya maaf, tadi ini ya manggil-manggil ya gitu, saya lagi di belakang, saya lagi nanggung gitu, jadi saya nggak jawab gitu. Iya Pak, ada apa gitu, mas-masnya kesini mau apa, mau ini, mau istirahat di sini katanya, kayaknya dari jauh ya gitu. Iya Bu, kami dari jauh, nggak, tadinya kita cuman lewat di depan, terus kami ngelihat ada kampung. Jadinya ya kami masuk ke sini cuman buat nengok-nengok aja. Udah nggak usah sungkan, sini istirahat dulu, pasti capek kan karena habis jalan jauh gitu, kata si ibu tadi. Sambutan si ibu tadi tuh baik banget, friendly, bersahabat banget, mukanya juga sangat bersahabat. Dan akhirnya mereka bertujuh pun ngedeket ke rumah tadi, balik lagi. Jadi rumahnya itu kayak rumah semi permanen. Di bawahnya itu udah pakai batu bata begitu, sementara di atasnya tuh masih pakai anyaman bambu. Campur aduk lah kayak gitu, dan atapnya tuh masih pakai atap jerami kayak gitu. Di sana mereka naik, jadi rumahnya itu kayak rumah panggung, cuman nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 80 sampai 1 meter segitu tingginya. Mereka pun naiki tangga yang cuman sejengkal itu, naik ke terasnya. Bu, maaf, kami ini nggak ngerepotin Bu. Udah, nggak apa-apa, jarang orang datang ke sini. Kami seneng kalau ada orang luar mampir ke sini, kata ibunya. Silakan gitu. Nanti saya ke belakang dulu, saya ambil minum atau apa gitu. Tapi ya karena ini di kampung, jadi seadanya ya, nggak apa-apa ya. Bu, malah nggak usah Bu, nggak usah repot-repot, kata Mas Tino. Bu, kita cuman mau numpang sebentar, mau istirahat sebentar aja di sini gitu. Udah berapa hari nggak lihat kampung. Ini ngeliat kampung kayaknya seneng banget, meskipun kampungnya ini kampung kecil ya Bu ya, di tengah hutan ya Bu ya. Oh iya, ini kampung kecil, nggak banyak penduduknya. Kayak gitu. Nah, baru ibunya mau balik gitu ya, Mas Tino jeletuk lagi. Bu, maaf, mohon maaf Bu, ini orang-orangnya pada kemana ya Bu ya? Ini kayaknya ibu sendirian aja gitu. Apa nggak takut Bu sendirian di rumah gitu? Oh, itu warga sini itu lagi pada turun di bawah, lagi ada upacara di bawah gitu. Oh begitu ya. Meskipun Mas Tino sebenarnya mau nanya, upacara di bawah itu maksudnya upacara apa ya Bu ya? Tapi si ibu langsung motong. Saya ke belakang dulu ya, mau ambil minuman, nanti kelamaan loh di sini. Oh iya Bu, nggak usah repot-repot, kata Mas Tino dan kawan-kawan seperti itu. Si ibunya pun masuk di sana. Mereka pada leha-lehe duduk gitu ya, nurunin tas, nurunin peralatan, nengok samping kanan kiri. Ini kampung syahdu banget, ini kampung romantis banget, ini kampung tuh wah enak banget lah pokoknya. Bener-bener masih asri dan bersih banget di situ. Di jalanan yang di tengah itu, meskipun dikelilingi sama pepohonan besar, tapi hampir nggak ada daun di situ. Bener-bener bersih, kayak jalannya itu masih jalan tanah ya, bukan jalan aspal atau apa, enggak, itu masih tanah. Dan di sana kondisinya tuh bersih banget. Udah, mereka lagi santai-santai ngeliatin gitu kan, tengok-tengok. Dari ujung sana, ini kan mereka masuk dari sisi kiri misalnya, dari ujung kanan, ada beberapa warga, ada beberapa orang yang muncul satu persatu. Tongol satu bapak-bapak lagi, ibu-ibu kayak gitu, bahkan ada anak kecilnya juga keluar berjalan di situ. Mas Tino dan kawan-kawan kan, itu kali ya warga sini ya, mereka itu yang habis upacara tadi gitu. Oh iya, kayaknya iya, wah udah pada pulang nih, bakalan rame nih warganya. Dan akhirnya bener aja,
Mereka tuh pada pulang satu persatu, mulai kelihatan ya jumlahnya jadinya puluhan seperti itu. Dan beberapa dari mereka itu ngedatengin Mas Tino dan kawan-kawan. Wah, Mas, lagi mampir di sini ya katanya. Oh iya Pak, kami lagi mampir. Mohon maaf ya Pak ya. Tadi kami lewat di depan, terus kami lihat kampung, jadi kami mampir di sini. Oh iya, ndak apa-apa, ndak usah sungkan. Kami malah seneng kalau ada tamu. Udah lama juga kami nggak ngelihat orang luar, orang jauh maksudnya Mas gitu. Oh iya Pak, sama Pak, saya juga udah lama juga nggak ngedatengin ke ya tempat-tempat perkampungan yang masih asri seperti ini Pak. Kampungnya indah banget ya Pak ya. Ya begitulah warga sini ya, masih kompak, mereka itu masih mau ngebersihin, masih mau ngejaga lingkungannya seperti itu. Dan mereka tuh terlibat obrolan. Pak, kami mau nanya Pak, tadi habis upacara apa ya Pak ya? Oh itu biasa, kami setiap bulan itu ada upacara di bawah sana Mas. Nanti Masnya ke sana aja sendiri, nanti kami ajak lihat-lihat ke sana. Oh begitu ya Pak. Oh ya, sekarang gini aja, Masnya istirahat dulu, nanti si ibunya bakal nyediain sesuatu nih kayaknya gitu kan. Oh iya, Bapak tinggal di mana Pak? Ini rumah saya. Oh Bapak suaminya si ibu gitu. Iya betul, saya suaminya si ibu. Silakan istirahat dulu, dinikmati yang ada gitu ya, kata si bapak tadi. Saya permisi masuk dulu ya, katanya mau bantuin ibu di belakang. Oh ya silakan Pak. Si bapak tadi masuk ke dalam rumah. Orang-orang yang lain juga pada satu persatu itu pada masuk ke rumah masing-masing. Setelah sebelumnya mereka tuh sempat nebar senyum ya ke Mas Tino dan kawan-kawan, ramah sambutannya, bener-bener kayak gitulah, disenyumin, dan mereka pun masuk. Setelah itu mereka kan ada momen jeda bengong berjamaah gitu ya, pada bengong semua di situ, pada cengok, nggak tahu mikirin apa gitu ya. Yang jelas mereka tuh kecapean. Sebelum minuman datang, itu mereka sempat ngobrol-ngobrol upacara apa ya gitu ya. Kok aku jadi penasaran, kata Mas Tino. Iya, aku juga penasaran, kata beberapa temannya itu. Enaknya gimana ya? Yuk jalan-jalan yuk, lihat-lihat yuk ke situ gitu. Dan akhirnya beberapa dari mereka, ada 4 orang dari 7, itu ada 4 orang termasuk Mas Tino, bangun dari duduknya dan dia jalan-jalan ke depan sana, ke arah ujung ya. Ujung dimana tadi para warga itu bermunculan dari situ. Dilihat-lihat rumahnya begitu. Ini rumahnya kok kompak banget, bangunannya sama kayak di perumahan begitu ya. Ini bangunannya ukurannya tuh sama banget loh. Cuman memang jarak antara yang satu dan yang lain itu beda-beda. Tapi ini beneran rapi kampung itu. Mereka terheran-heran dengan itu ya, bisa menemukan tempat serapi itu di sebuah kampung yang letaknya itu benar-benar masuk ke dalam hutan. Dan nggak ada akses kendaraan roda 4 kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Cuman mungkin ada jalan setapak ya, kalau pakai motor mungkin masih bisa ke situ. Udah mereka ke sana ngelanjutin jalan sambil ngeliat-ngeliat rumah. Sampailah mereka di ujung. Di ujung itu udah ketemu kayak hutan begitu. Ke sana mereka coba nyariin dari mana sih si bapak-bapak tadi datang gitu ya. Maksudnya di bawah atau turunan itu tuh apa ya? Upacaranya katanya di bawah sana. Nah mereka kan nyari, berpikir gitu, karena orang terbiasa dengan peta topografi begitu. Jadi kontur kan ngerti banget. Apa kita ini lagi ada di ketinggian ya gitu ya? Ketinggian berapa ya kita gitu? Akhirnya udah dilanjutin ke situ, dicari-cari. Kayaknya nggak ada jalan di sini, nggak sih, orang-orang tadi tuh lewatnya dari mana? Kayaknya dari sini nih, dari sini. Nah satu temennya itu nunjuk ke satu titik di mana seingat dia orang-orang itu tuh munculnya dari situ. Ditengokin ke situ, nggak ada kok, ini semak belukar kok dan masih jauh ke sana nih. Mungkin kalau yang dimaksud di bawah nanti di depan sana ada jurang kali ya. Kata Mas Tino seperti itu. Udah mereka itu di sana nggak menemukan sesuatu yang menarik. Semuanya biasa aja, seperti hutan pada umumnya. Akhirnya mereka pun balik badan. Balik yuk ke rumah si ibu, takutnya nanti udah disediain nggak enak lagi. Ayo balik.
Pas perjalanan balik, mereka itu sambil jalan, sambil ngelihat-lihat di sekitaran situ, terutama ngelihatin rumah-rumahnya. Dan mereka itu menemukan ada sesuatu yang menarik di situ. Mereka baru sadar, pas dari awal mereka tuh nggak sadar sama sekali. Nggak ngeh kalau ada benda itu gitu. Mereka liatin itu apa ya, pada digantungin di setiap rumah itu ada gitu. Nggak tahu, itu kok mirip kayak tulang ya, kata salah satu temennya Mas Tino. Iya kayak tulang gitu, yuk coba deketin gitu. Akhirnya dideketin gitu kan, rumah diliatin dari bawah. Jadi itu benda tadi digantung di pojokan rumah, atap bagian depannya, teras begitu. Nah itu di pojokan sebelah kanan, itu digantungin tadi, diikat pakai tambang atau apa begitu ya. Mirip kayak tali goni kayak gitu, nah itu digantung udah di situ aja. Kan pada mikirnya apa gitu, beneran ini tulang ternyata. Tapi tulang apa ya? Nggak tahu deh gitu tulang apa. Nanti deh kita coba tanya-tanya gitu kan. Nah akhirnya mereka pun kesana lagi. Balik lagi ke rumah si ibu. Ternyata minuman dan yang lain-lain itu udah ada di situ. Cuman si ibunya sama si bapak itu nggak ada. Mereka pamit katanya lagi melakukan sesuatu di dapur gitu, nggak bisa ditinggalin. Nanti kalau udah selesai kami temenin di sini ya. Otomatis Mas Tino dan kawan-kawan itu ya bilangnya ya nggak apa-apa bu, maaf malah kami jadi merepotkan gitu. Oh ndak apa-apa, sebentar aja kok. Udah mereka kesana, diminumlah suguhan yang disediain sama si ibu tadi. Mereka bertujuh ngobrol-ngobrol. Ini perjalanan kita masih panjang kata seniornya. Jadi alangkah baiknya kita itu jangan berlama-lama di sini juga. Kalaupun kita capek mau nginep ya udah semalam aja deh kata seniornya itu. Wah boleh dicoba deh, kita enjoy lah malam ini gitu. Capek, lumayan capek juga. Apalagi Mas Tino gitu ya. Belum terlalu ngerti dengan yang namanya eksplorasi mineral itu. Baru pertama kalinya ngejalanin tugas seperti itu, ya itu lumayan menguras tenaga dia gitu ya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di situ. Ya udah kita menginap di sini aja deh. Kita minta izin sama ibu sama bapak kalau boleh. Tapi sebaiknya gini, kita bikin tenda aja kata mereka ya. Sebaiknya kita bikin tenda aja, nanti kalau ya mereka nyuruh kita masuk ya terserah gitu. Tapi sebenarnya kita kan nggak mau merepotkan bapak sama ibu ini yang udah baik ini, yang udah nyediain semuanya begitu. Dan akhirnya mereka di sela-sela obrolan itu, Mas Tino itu ngebuka sesuatu yang udah terlupa tadi. Mas, namanya Mas Hadi, salah satu seniornya. Makanya namanya Mas Martino Hadi Saputra. Gue nggak pakai nama siapa Mas Hadi gitu karena ada nama Hadi lagi di situ. Mas Hadi, tadi kami jalan-jalan ke sana. Jenengan itu engeh nggak sih? Nyadar nggak sih ada sesuatu yang unik loh di sini? Ada sesuatu yang menarik loh. Apa gitu? Ya kita tahu rapi banget gitu. Enggak, bukan itu. Coba perhatiin rumahnya deh. Mas Hadi kan mulai ngelongok begini kan. Lihat-lihat, nengok-nengok. Dan Mas Hadi tuh berhenti di satu titik. Di pojok kanan depan rumah di situ. Ke suatu benda yang tergantung di sana. Cukup lama Mas Hadi ngeliatin benda itu. Terus Mas Tino langsung mutus gitu. Bener mas, itu mas gitu. Coba apa itu mas? Apa sih Tin katanya. Nah Mas Hadi pun bangun gitu ngedeket ke arah situ. Wah Tin, balung katanya. Tulang Tin katanya. Nah itu dia mas. Makanya menarik kan, unik kan. Ini apa nih, ada tulang begini nih. Kami juga dari tadi penasaran banget. Cuman tadi sempat lupa gitu ya. Gara-gara ini nih tehnya enak banget nih. Akhirnya apa? Gak lama setelah itu, si bapak sama si ibu itu keluar. Wah, maaf jadi lama nunggunya. Oh, ndak apa-apa Pak, Bu, nggak apa-apa, kita lagi ini kok, lagi ya sambil istirahat juga. Bapak sama ibu kalau masih sibuk, dilanjutkan aja Pak, kami nggak mau merepotkan. Ini malah kami terima kasih banget loh udah dikasih duduk di sini. Disediain suguhan juga, ini singkong rebusnya juga. Wah, enak banget Pak, Bu, gitu. Oh,
nggak apa-apa mas gitu, kami malah seneng kedatangan tamu dari jauh gitu. Itu diulang-ulang terus kayak gitu, obrolan seperti itu, sampai akhirnya, Pak, Bu, Nuwun sewu, mohon maaf Pak, Bu, mau nanya gitu. Oh iya mas, kenapa mas? Ada apa mas? Ini Pak, Bu, saya tadi kan jalan-jalan nih bareng yang lain gitu, jalan-jalan keliling kampung begitu, ke sana, ke ujung sana. Terus tiba-tiba tuh kami ngelihat, itu loh Pak, Bu, yang di pojokan itu loh, yang digantung. Oh itu yang tulang itu. Oh itu beneran tulang ya Pak gitu. Iya itu tulang. Lah Pak, kalau boleh tahu kenapa sih Pak? Ada cerita apa sih Pak? Kenapa kayaknya di setiap rumah itu digantungin tulang semua Pak? Oh jadi gini deh, itu uh, tulang rusuk. Jadi di kampung kami itu ada satu kepercayaan. Ceritanya cukup panjang deh sebenarnya, tapi intinya tulang itu tuh kayak ngebantuin kita buat ngejagain rumah kita gitu. Lah Pak, kalau boleh tahu itu tulang rusuk orang atau binatang Pak? Itu tulang rusuk orang, tulang rusuk salah satu keluarga kita yang udah meninggal, katanya seperti itu. Wah Pak, gimana ceritanya Pak? Kami penasaran, boleh tahu kan Pak? Ya boleh-boleh aja. Jadi begini, setiap ada anggota yang meninggal, anggota keluarga yang meninggal, itu ya ini mohon maaf ya, mungkin nggak terbiasa dengan budaya kami atau apa gitu ya. Jangan berpikir yang negatif dulu ya. Enggak Pak, justru kami pengen tahu Pak. Akhirnya diceritain lagi, dilanjutin. Jadi ini kalau misal ada orang yang meninggal, itu kami sebagai keluarganya akan nyabut salah satu tulang rusuknya. Begitu katanya. Waduh, Mas Tino dan kawan-kawan itu kan jadi mikir, ini kok serem ya, ini kok aneh ya, baru ngedenger yang seperti ini gitu. Kenapa dek gitu, takut gitu? Udah nggak usah takut, itu kan budaya kami, itu kan yang dipercaya sama warga sini gitu, nggak usah berpikir yang aneh-aneh lah katanya. Kata si bapak gitu ya, coba nenangin mereka. Iya Pak, cuman kami nggak kebayang itu pas diambilnya gimana ya Pak ya. Ya diambil aja Mas, Dek gitu, itu dibuka, kita buka biasalah. Nanti ya kita potong tulang rusuknya, terus nanti kita ambil. Setelah itu nanti kita keringin, kalau udah kering nanti baru kita gantung di sana. Lah itu jenazahnya atau mayatnya dikuburnya di mana Pak gitu. Oh kami ada pekuburan di bawah sana, di ujung tempat kita ritual itu yang tadi, yang kami baru datang dari sana gitu. Nah Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Tadi nanya ibu, cuman ibu kayaknya lagi sibuk gitu. Ya Bu ya. Oh iya tadi saya saya lagi buru-buru soalnya lagi masak air, takutnya kan udah mateng gitu kan. Nah udah akhirnya tanya, gini Pak. Dari tadi kan kami ngedenger masalah upacara-upacara seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak gitu? Ada upacara apa sih Pak? Nah, Dek, Mas, untuk ngejawab masalah itu, saya sendiri nggak berani ngejawabnya di sini. Jangan di kampung ini, bolehlah. Nanti mungkin besok atau kapan gitu, kita bahasnya di luar gitu. Ada batas kampung itu kan. Nah, kami tuh nggak berani ngomongin itu di sini katanya. Wah, emang ada apa sih Pak gitu? Kok kayaknya serem ya Pak ya? Ya nanti tahu sendirilah, nanti besok misal jenengan semua itu udah mau keluar dari kampung sini, udah mau jalan lagi, nanti baru kami kasih tahu, katanya seperti itu. Waduh Pak, kalau sekarang aja gimana Pak ngasih taunya Pak? Kami penasaran. Mas Tino ya yang seperti itu ya, jiwa muda, paling muda di situ, paling penasaran gitu. Oh kalau mau sekarang ya berarti ayo kita jalan dulu tuh ke depan, kita keluar garis itu dulu, garis gerbang, kata bapaknya. Oh gitu ya Pak, gimana Mas katanya. Yuk ayo katanya, seniornya malah setuju gitu ya. Penasaran juga katanya waktu itu. Ya saya juga penasaran nih Pak, pengen tahu gitu. Ini baru pertama kali nih, saya tuh udah puluhan tahun gitu eksplorasi, tapi baru nemuin tempat seperti ini Pak gitu. Baru nemuin ya kampung yang semenarik ini Pak, kata seniornya itu. Ya udah akhirnya mereka semuanya tuh berangkat pada bangun,
menuju ke sisi luar dari kampung itu? Sebenarnya ini juga satu pertanyaan besar ya untuk Mas Tino dan kawan-kawan. Ini kenapa sih ngomongin kayak gini aja harus di luar kampung, harus di luar garis gitu, garis gerbang depan itu. Nah, ditanyain lagi, Pak, kenapa sih Pak gitu? Udah nanti aja di luar gitu, nanti di luar gampang kita ngomongnya enak. Akhirnya apa? Mereka pun ke sana semuanya ke depan. Si ibu tetap di rumah. Ibu di rumah aja Bu, nggak usah ikut katanya. Oh iya Pak, ibu di rumah aja. Si bapaknya ke sana, nganterin bapak jalan di depan diikuti sama yang lain gitu ya. Sementara barang-barang itu masih ditinggal di rumah itu. Mereka berjalan ngelewati gerbang tadi dan di sana itu ada di gerbang itu ya. Di bawahnya ada batu-batu kecil seginilah. Itu yang ditanam di tanah. Itu kayak jadi semacam pembatas yang sebenarnya hal itu tuh nggak disadari mereka, Mas Tino dan kawan-kawan waktu memasuki kampung tadi. Cuman pas mereka keluar, mereka baru oh ini mungkin batasnya kali. Ini batasnya ya Pak ya? Iya betul ini batasnya, nanti kita agak ke depan aja sedikit gitu ya. Biar nggak ada yang ngedenger. Wah, di situ makin dijelasin sama si bapak. Makin banyak pertanyaan yang muncul di kepala Mas Tino dan kawan-kawan. Udah nurut aja deh, karena saking penasarannya dengan cerita si bapak. Jadi gimana Pak gitu? Oh jadi gini dek, kami itu memang biasa setiap bulan itu melakukan ritual atau upacara di bawah sana. Ya upacaranya tuh kayak mirip sedekah bumi begitulah. Jadi ada persembahan seperti itu, kita persembahin ternak, kita kasih buah-buahan seperti itulah. Mungkin adik tahu itu kayak semacam sesajen begitulah adik. Oh begitu ya Pak, iya dan semuanya harus ikut ya. Iya semuanya harus ikut kecuali ya ada orang-orang yang gak usah ikut gitu. Tapi dalam hal ini saya nggak bisa jelasin. Contohnya tadi ibu kan, ibu nggak bisa ikut, tapi itu nanti ajalah urusan nanti kata si bapak. Oh iya Pak, balik lagi ke pertanyaan tadi Pak, masalah tulang-tulang yang digantung di situ. Iya itu adalah tulang-tulang keluarga kami yang kami percaya itu bisa melindungi rumah kami gitu. Melindungi dari apa Pak? Jadi begini dek Mas, di ujung sana, di bawah sana, di dekat tempat kita melakukan upacara itu ada sebuah sumur tua, lebih tua dari kami semua, lebih tua dari buyut-buyut kami semua, seperti itu katanya. Iya Pak, ada sumur, terus gimana Pak? Nah di situ ada satu sosok yang nunggu. Wah, satu sosok apa Pak? Ya, itu adalah sosok perempuan. Kita biasa manggilnya tuh Nampa. Nampa. Kami biasa manggil sosok tadi itu dengan sebutan Nampa. Itu adalah sosok perempuan. Ya, yang sering kami lihat itu sosok perempuan. Dengan baju putih yang panjang. Dan rambutnya itu panjang banget deh. Rambutnya itu bener-bener panjang. 3 kali lebih panjang dari badannya deh gitu. Wah Pak kok serem ya Pak ya. Mas Tino di situ jadi bisik-bisik gitu ya. Kok kayak mirip itu ya, mirip kuntilanak gitu kan. Dan setelah cerita ini gitu ya, Mas Tino kan pernah nonton film ya, film The Ring ya, Sadako itu jadi. Nah ini kan kayak si Nampa kata Mas Tino tuh seperti itu. Oh mirip sama si ini. Iya Pak, nah itu terus apa hubungannya ya Pak ya? Ya itu belis lah kata si bapak tadi. Belis, belis itu maksudnya tuh setan gitu ya, setan yang jahat dan dia itu suka ngeganggu. Makanya itu kami salah satu bentuk dari permintaan perlindungannya gitu itu dengan cara menggantungkan tulang rusuk salah satu anggota kami yang meninggal di sana gitu, di rumah kami. Kalau enggak ya Nampa itu bisa datang ke rumah kami, atau bahkan misal talinya putus gitu ya, itu bisa Nampanya datang dan ya itu akan naas buat kami semua katanya seperti. Wah Pak, kami tertarik Pak, pengen ngelihat sumur itu Pak. Udah berlebihan kata seniornya begitu ya.
Kamu itu udah berlebihan loh, inget loh, kita tuh kesini lagi kerja, bukan main-main, bukan naik gunung, bukan jalan-jalan loh gitu. Oh iya ya Pak ya, bener-bener Pak, sorry Pak gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misal kalian penasaran mau lihat ya lihat aja, tapi ngelihatnya tuh siang hari ya. Siang hari sebelum tengah hari gitu. Jadi kalau bisa pagi sebelum bener-bener matahari di tengah. Kenapa Pak? Udahlah jangan banyak nanya, Bapak capek jawabnya, kata si Bapak itu tadi ngejelasin seperti itu. Udah, yuk kayaknya udah lah ya, udah cukup kan pertanyaannya gitu. Udah cukup banyak yang Bapak kasih tahu ke kalian. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Dan akhirnya ayo kita pulang lagi, kita pulang ke rumah. Kita santai-santai lah di sini. Udah nggak usah dibahas yang seperti itu gitu. Pokoknya kalian di sini ya aman lah. Yang penting jangan yang aneh-aneh ya gitu. Kata si Bapak tadi. Oh iya Pak, baik. Akhirnya mereka pun masuk lagi ke sana. Oh iya Pak, satu lagi Pak, sebelum kita masuk ke situ Pak. Satu pertanyaan lagi. Kenapa kita harus keluar kampung Pak? Nah, itu tadi. Ini adalah batasnya, wilayahnya Nampa katanya. Kata si Bapak tadi, kalau kita keluar itu Nampa udah nggak bisa denger. Kata si Bapak itu sebenarnya, wah bisa begitu ya Pak? Iya gitu. Jadi kami kalau misal lagi ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan sosok itu ya kami ngomonginnya di luar. Kita nggak berani ngomongin di dalam, katanya kayak gitu. Oh ya udah, baik Pak. Kami menghargai yang namanya privasi kampung ini. Kami menghargai apapun yang disimpan sama Bapak dan seluruh warga di kampung ini. Tujuan kami kesini tuh hanya mampir, kami nggak ingin tahu lebih banyak gitu. Itu salah satu seniornya langsung motong begitu ya. Mari Pak, kita pulang ke rumah Bapak aja gitu. Kayaknya di sana sambil ngeteh enak ya Pak ya gitu. Oke, akhirnya mereka pun pulang ke sana, balik lagi ke rumah si Bapak itu. Melanjutkan obrolan lagi. Obrolan yang sebelumnya sempat keputus gitu ya. Seniornya siapa? Sorry ya kalau ada suara dari luar, itu suara mobil kayaknya. Nah, mereka tuh melanjutkan bercerita Mas Tino dan kawan-kawan mengenai ya tugasnya, tujuan mereka ngelewatin hutan itu, mau apa, mereka tuh lagi cari mineral untuk perusahaannya gitu. Itu diceritain semuanya. Sementara Mas Tino masih terngiang-ngiang dengan hal-hal yang bikin dia penasaran gitu. Semakin dia nanya kok rasanya makin bikin penasaran, gak henti-hentinya gitu. Terus aja gitu. Makanya aduh ini gimana ya gitu kan. Aku tuh penasaran banget dengan sumur itu. Akhirnya apa sih Bapak tadi? Ya udah ini jenengan istirahat aja di sini ya. Saya masuk ke dalam dulu. Kalau mau tidur di dalam silakan, enggak apa-apa. Itu tuh di tengah itu tuh luas, boleh tidur di situ gitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti kami mungkin agak maleman. Sebenarnya gini Pak, kami rencananya mau buka tenda. Jangan tidur di tenda, dingin di sini malam-malam gitu. Udah masuk aja ke dalam, saya nggak enak sama warga yang lain loh. Kedatangan tamu kok malah tidurnya di tenda. Enggak, kalian tidurnya di dalam aja, kata si Bapak seperti itu. Akhirnya ya udah mereka nurut, barang-barangnya pun diangkutin ke dalam. Disuruh mandi, diperkenankan mandi. Silakan yang mau bersih-bersih, itu ada kamar mandi di belakang, tapi airnya sedikit, nggak banyak gitu, kata si Bapak. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak gitu. Airnya tuh ya namanya juga di atas begini ya agak susah, kata si Bapak itu. Oh jinji Pak, enggak apa-apa Pak. Akhirnya udah satu persatu mereka mandi di situ, ngebersihin badan. Setelah itu selesai mandi, udah datang sajian lagi dari ibu dari belakang situ. Ini monggo dinikmati sajian dari kami. Sajiannya orang kampung ya, ala kadarnya seperti ini. Oh iya Bu gitu. Ini anak saya juga belum pulang nih, sebenarnya ada nih. Nanti nunggulah, mungkin agak sedikit gelap nanti anak saya akan pulang. Dari mana Bu gitu? Oh dari kota, dari bawah. Biasa belanja keperluan, kata si ibu itu seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Nggak lama setelah itu udah mereka kan santai-santai di situ ya sore itu. Menjelang gelap, tiba-tiba ada bunyi sepeda motor, tapi jauh ya. Sepeda motor itu ternyata naruhnya itu di depan. Udah masuk ke dalam, cuman
ada satu lokasi yang agak lebar di situ. Nah, naruhnya tuh di sana, bukan dibawa masuk ke depan rumah situ. Masuk ke dalam situ, Pak, Bu, katanya. Ya, masuk. Wah, rame lagi, ada tamu nih, kata si anak tadi. Usianya ya masih muda juga lah, seusia Mas Tino gitu. Wah, lagi ada tamu. Iya nih, ada tamu gitu. Kenalan. Akhirnya kenalan semuanya. Si anak tadi naruh belanjaannya, terus mandi dulu. Saya mandi dulu ya, bersih-bersih dulu ya. Dari bawah nggak enak, gerah, katanya. Oh iya, silakan Mas, silakan. Dia mandi, yang lain tetap ngobrol, makan-makan sambil leha-lehe. Setelah selesai mandi, si anak tadi tuh ke situ. Nah, di situ Mas Tino, ini kesempatan nih, kita seumuran nih, bisa nih ngorek-ngorek nih, kasih rokok atau apa, pasti banyak nih info yang didapat, kata Mas Tino tuh seperti itu pikirannya. Bener-bener Mas Tino itu sangat penasaran dengan apa sih yang terjadi di kampung itu, apa sih sebenarnya yang disimpan atau yang tersimpan di tempat yang disebutnya tuh di bawah itu gitu. Mas Tino itu penasaran banget. Dia malah udah hampir lupa dengan tugas dia dari perusahaan begitu ya, karena mikirnya waktu kita kan masih panjang gitu. Sama seniornya juga, seniornya santai juga, orangnya tuh enakan. Gampangan lah begitulah, nanti ya minta perpanjangan waktu di sini gitu, sambil kita ke bawah, kita explore lah, siapa tahu di sana tuh ada mineral gitu. Itu alibinya Mas Tino itu seperti itu. Ya udah, akhirnya ngobrol lah mereka. Mas Tino itu mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang diajuin ke bapaknya, tapi lagi-lagi jawabannya itu sama. Mas, aku nggak berani ngejawab pertanyaan jenengan itu di sini. Kalau mau ngejawab ya kita keluar aja, jangan di sini gitu. Oh iya, pantesan bapak juga tadi seperti itu. Sebenarnya itu udah dijawab sama bapak sih, tapi penasaran aja gitu, kali aja dapat informasi lebih. Oh ya udah, kalau kayak gitu gini deh, nanti sebentar lagi lah ya, agak maleman dikit, kita jalan-jalan keluar gitu. Keluar kampung tuh di depan situ gitu. Oh iya, di tempat yang tadi kami ngobrol, kayaknya di situ enak. Akhirnya apa? Malam itu mereka berdua, Mas Tino dan si anaknya bapak ya, namanya anggap aja Sidar gitu ya, namanya Mas Sidar itu, berangkat berdua menuju ke gerbang desa, keluar beberapa meter di sana sambil ngerokok, bawa kopi juga. Waktu itu mereka berdua ngobrol lah di sana, sementara teman-temannya Mas Tino itu masih di rumah. Gak lama setelah itu, beberapa temannya itu nyusul ke sana. Katanya, penasaran juga, kata, termasuk seniornya loh. Seniornya tuh ikut nyusul ke situ, ke Mas Tino. Udah ngobrol-ngobrol di sana sambil duduk-duduk gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya pun dijawab. Tapi karena masih panjang, lagi-lagi ini durasinya udah melebihi batas ya. Dan gue juga udah mulai agak serak. Mungkin ya di next episode aja ya. Kita akan lanjut secepatnya pastinya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Cerita dari Mas Martino Hadi Saputro. Sorry kalau salah-salah nama gitu. Soalnya ngapalin nama tuh cukup banyak banget ya. Setiap cerita itu namanya beda-beda begitu. Mohon maaf. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semua juga mohon dimaafkan gitu. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Siapapun itu, semoga tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.